Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita akan belajar lebih lanjut tentang elektronika dasar yang tentunya nanti akan kita mulai dengan bagaimana kita membuat rangkaian ekuivalen, menentukan rangkaian ekuivalen dalam sebuah rangkaian elektronika, maka kita habiskan dulu beberapa pondasi dasarnya yang kemarin sudah ada kita belajar hukum Ohm berkaitan dengan VIR, kemudian ada hukum Kirchhoff yang mengungkap bagaimana nanti ada kemarin fenomena arus yang melalui titik percabangan di hukum Kirchhoff 1, dan kemudian ada hukum Kirchhoff 2 yang berkaitan dengan sumber tegangan, jumlah tegangan atau jumlah potensial, beda potensial dalam suatu rangkaian tertutup yang nilainya sama dengan nol. Nah, itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita habiskan dulu satu komponen atau satu variabel yang nantinya akan menjadi prioritas juga ketika kita melakukan analisis, bahkan mendesain sebuah rangkaian elektronika. Ya, ini adalah power. Nah, power atau daya ya. Power atau daya. Daya ini menjadi komponen yang sangat penting dalam dalam kita menentukan bagaimana nanti rangkaian elektronika itu bekerja, atau bahkan nanti kita melakukan penempatan komponen-komponen itu juga akan memperhatikan daya, disipasi daya maksimumnya bagaimana. Nah, ini nanti berkaitan ketika nanti kita mendesain sebuah komponen atau melakukan analisis rangkaian pada rangkaian analisis komponen pada sebuah rangkaian. Nanti ini berkaitan dengan yang namanya ada lembar data atau data sheet dari komponen itu. Nah, di data sheet nanti biasanya ada yang namanya power rating. Power rating. Daya maksimumnya. Nah, seperti ketika kita membeli sebuah membeli sebuah lampu, pasti akan kalau dulu zamannya ada 220, 220 volt sama 110, kita pasti menyebutkan tegangannya 220. Nah, kemudian diikuti dengan dayanya berapa watt kan gitu. Nah, itulah memang menunjukkan bahwa satu variabel ini, daya ini menjadi penentu ketika kita juga melakukan penempatan sebuah komponen dalam rangkaian elektronika. Makanya kita harus pahami bagaimana prinsip-prinsip dari daya ini nanti. Oke ya. Kalau dilihat dari persamaan itu kan ini daya itu. P sama dengan V dikali I. Tapi dengan P dikali I ini maknanya apa? Maknanya berarti ketika kemarin kita melihat ada sebuah rangkaian seperti ini ya. Ada sebuah rangkaian yang kemarin seperti ini. Misalkan kita buat rangkaian ada kombinasi ya. Misalkan begini. Kemudian di sini ada percabangan. Ada percabangan begini, misalkan begini. Misalnya begini ya. Nah, di sini kita kemarin kan mengenal bahwa ketika kita memberikan beda potensial di sini sebesar V, maka rangkaian tertutup ini akan mengalirkan arus. Sumber tegangan mengalirkan arus, I melewati ini ya toh, kemudian ada bercabang ke sini ada I1, ada bercabang ke sini ada I2, ke sini toh I2-nya, ini I1-nya ke sini, dia akan ketemu di sini, akan kembali lagi mengalir ke sini I yang sama dengan ini, ya kan? Nah, berarti setiap komponen itu pasti dialiri oleh arus listrik. Komponen yang aktif, komponen yang disipatif ya, yang disipatif. Nanti ada komponen yang disipatif, ada yang enggak. Contohnya nanti kalau di DC kan kita bisa ada kapasitor, nanti mungkin dalam ada gejala transien kita akan belajar nanti di rangkaian kapasitor, tapi ini kita spesifik dulu ke rangkaian resistor dulu. Kita lihat ketika kita memberikan beda potensial tadi ada arus yang mengalir. Nah, di setiap bagian komponen, ujung-ujung komponen kemarin kan ada beda potensial sendiri. Misalkan di R1 berarti di sini ada V1, kemudian di sini ada V2 ketika ini R2 misalkan gitu. Di sini juga ada misalkan ini R3 berarti ada V3, dan di sini ada R4 dan ada V4. Nah, dari masing-masing ini nanti, dari masing-masing komponen berarti kan dia dilewati arus listrik, dan juga di ujung-ujungnya juga punya beda potensial
potensial atau tegangan atau V ya. Ini ada arusnya I. Nah, maka komponen ini nanti dia akan mendisipasikan daya atau mendisipasikan itu memakai daya atau apa ya namanya mengkonsumsi daya. Nah, besarnya daya disipasinya adalah PV dikali I. Nah, ini nanti selalu berkaitan juga dengan apa? Ketika sumber daya maksimumnya si baterai ini dia punya daya maksimumnya berapa kan gitu. Kalau di rumah kita punya yang namanya eh, sumber tegangan PLN kan langganan 220 itu apanya potensialnya atau beda potensialnya itu tegangannya. Terus kita juga berlangganan berapa watt maksimal daya yang bisa kita pakai dalam satu satu rumah itu dalam satu rangkaian di rumah itu. Nah, yang dinamakan power ratingnya maksimum atau daya maksimumnya itu adalah 900 watt itu. Mungkin kalau langganan 1300 berarti ya satu rumah itu dia akan mengkonsumsi 1300 watt. Kalau lebih dari itu maka yang terjadi adalah adanya proses untuk melakukan apa? Pemutusan arus secara otomatis biasanya dilakukan oleh circuit breaker atau MCB di depan itu kan ada meteran, ada MCB-nya itu kan jeglek kalau istilah Jawanya jeglek, celek. Karena itu mengindikasikan adanya kelebihan kelebihan daya. Nah, jadi yang dikonsumsi seluruh rumah itu ternyata melebihi dari power rating maksimumnya. Nah, itu adalah mekanisme pengamanan. Kalau kelebihan daya, maka dia akan otomatis memutus arusnya. Tetapi kalau ketika dalam rangkaian tidak ada sistem pengamannya, yang terjadi ketika over power rating melebihi daya maksimumnya, komponen itu akan indikatornya biasanya panasnya yang berlebih gitu ya. Kalau anget-anget saja biasanya itu normal. Kalau panas berlebih kemudian sampai nanti dimungkinkan komponen itu akan terbakar atau bahkan meletus. Kalau komponennya yang eksplosif itu bisa meletus. Nah, itu yang terjadi ketika melebihi power maksimum. Maka kita perlu belajar tentang daya itu nanti berfungsi sebagai salah satu pertimbangan kita menentukan posisi-posisi komponen. Apakah komponen ini aman dipasang di sini dengan kita melihat apa? Arus yang akan melewati komponen itu dan kemudian kita mencocokkan dengan disipasi daya maksimum dari komponen itu gitu ya. Kalau beli resistor saja kalau beli resistor saja itu ada watt-wattnya. Kalau zaman beli resistor nanti ada resistor yang resistor ya. Resistor itu ada resistor yang 1/4 watt. Ya, ada yang setengah watt. Ada yang 1 watt dan seterusnya. Ada watt-wattnya. Ini berarti power ratingnya. Nanti bagaimana ini kita melihatnya? Nah, kita bisa melihat ini dari sini. Misalkan kita beli resistor yang nilainya 330 ohm. Nah, dengan daya yang setengah watt misalkan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapakah arus maksimum yang lewat dari resistor ini yang boleh lewat di resistor ini. Gitu ya. Ternyata ketika kita hitung di dalam rangkaian, misalkan arusnya adalah yang lewat adalah 1 ampere misalkan 1 ampere. Misalkan yang lewat 1 ampere. Nah, apakah ini cocok? Apakah ini cocok? Komponen ini dipasang dalam sebuah rangkaian elektronika. Nah, ini sudah masuk ke teknis ya. Kalau kemarin masih teori, kita sedikit singgung-singgungan ke teknis. Ini bedanya ketika kita belajar elektronika dasar dan fisika dasar. Nah, kita mulai memperhatikan kondisi-kondisi real yang ada. Nah, ini kita perhatikan apakah ini komponen ini cocok nanti. R yang 330 dengan daya setengah watt dipasang pada rangkaian yang nanti akan mengalirkan arus sebesar 1 ampere. Nah, bagaimana kita melihatnya? Nah, kita lihat dari sini tadi. Kita akan kenal persamaan apa? Dari daya itu kita kenal persamaan P sama dengan apa? V dikali I. Nah, dari sini kita bisa melakukan modifikasi. Ketika hukum Ohm bilang bahwa V sama dengan apa? I dikali R, maka V-nya ini bisa kita substitusi ke sini. Maka persamaannya dia apa? P sama dengan V-nya diganti I R, berarti I kuadrat dikali R gitu ya. Nah, berarti di sini kita bisa menentukan, oh tadi dia hambatan itu punya daya berapa? Setengah watt. Dan dia punya resistansi sebesar 330. I-nya berapa? Berarti kita bisa ngitung. I kuadrat kan sama dengan P dibagi R gitu ya. P dibagi R. Oke. Nah, sekarang I kuadratnya
Kita hitung ini P-nya berapa tadi? Dayanya ternyata dia punya setengah watt ini tadi, setengah watt. Setengah watt dibagi R-nya berapa? 330 ohm ya, 330 ohm. Nah, berarti ini berapa? Seper 660. Ini I kuadrat, berarti I-nya kalau di akar ini, kalau 625 itu 25 seper 25 ya, katakanlah ini pendekatannya kita mendekati nilai 625 lah, katakan gitu. Berarti kalau di akar kan seper 25 ya, seper 25 ampere. Seper 25 ampere, atau ini berapa? Seper 25 kalau ini dikalikan 100 berarti 0,0 berapa? 4 ya. 0,04 ampere. Atau dia hanya bisa mengalirkan 40 mili ampere. Nah, berarti komponen ini tadi, R ini tadi, itu dia mampu hanya dilewati sebesar 40 mili ampere atau 0,04 ampere. Kalau dia dipaksa dilewati arus 1 ampere, yang terjadi adalah terbakar. Nah, itu pentingnya kita belajar tentang apa sih namanya daya. Selain kita sudah belajar V dan I kemarin ya. Jadi modifikasinya nanti banyak sekali tentang daya. Oke. Oke, sekarang kita coba lihat yang di sini. Nah, ini kan simpel saja kan gitu, ketika contohnya ada 120 volt electric outlet with 4 ampere of current mengalir from it has the following power value, dan tinggal dikalikan. Ini kan 480 watt ini aja. Nah, dari situ juga ini bisa muncul persamaan ini. Dari mana? Kan tadi kan kita punya V sama dengan P sama dengan V dikali I gitu kan. Nah, dengan tadi kita bisa merubah V sama dengan I dikali I dapat ini, atau bisa kita rubah I-nya dari sini kan, I sama dengan apa ini, berarti V per R. Nah, I-nya kita substitusi ke sini, berarti ini jadi P V kuadrat per R. Ini kan ini disubstitusi, I-nya disubstitusi ke sini jadi V kuadrat per R kan ini. Jadi ini. Dan ini sama, jadi di prinsipnya sama saja. Begitu ya, ini sudah itu power nanti pentingnya itu. Nah, sekarang kita coba lihat ke dalam rangkaian yang seperti saya sampaikan tadi ini ya. Nah, ketika kita melihat sebuah rangkaian seperti ini, nah ini ada sumber tegangan 200 volt, kemudian dia dirangkai dalam sebuah rangkaian ini, ada R120, ini R2, ada R3, ini di buku ya. Ternyata dia mengalirkan arus 2 ampere, berarti di sini ada 2 ampere yang mengalir, 2 ampere yang mengalir. Nah, masing-masing ini komponen ini mendisipasikan daya berapa? Berarti kan P sama dengan apa namanya? I kuadrat dikali R, atau I besar kuadrat dikali R, berarti 2 ampere 4 kuadrat 4 dikali R-nya 20, berarti berapa ini? 80 watt. Ini yang ini berapa? Ini kan ada hitungannya ya. Yang ini juga mendisipasikan dari sini. Berarti daya totalnya nanti itu adalah berapa ini? Kalau ini tadi dihitung 120, yang ini ketemu 200, berarti daya totalnya adalah dijumlahkan. Ini tambah ini 200, berarti 400. Power totalnya adalah 400 watt. Nah, apakah ini mampu 400 watt? Nah, nanti berkaitan juga dengan kalau misalkan kita beli baterai berapa, 6.000, 10.000 mah. Nah, kalau bahasanya teman-teman biasanya mah itu apa? Nah, ini kan miliampere hour, miliampere hour. Nah, ini adalah kemampuan baterai menyimpan dalam miliampere hour itu. Kemudian nanti sampai berapa ampere yang bisa dia suplai dalam setiap jamnya, dan gitu kan gitu. Jadi sumber tegangannya berapa, dia mampu nyuplai berapa ampere dalam setiap jamnya. Nah, ini kalau nanti semakin besar mAh-nya, nah, berarti kan semakin besar kapasitasnya. Itu nanti tergantung dengan potensial keluarannya, outputnya berapa. Misalkan outputnya 5 volt, 5 volt. Nah, berarti 5 volt yang bisa disuplai ke luar potensialnya, dan arusnya berapa maksimal. Nanti akan habis dalam berapa jam, itu nanti berkaitan dengan energi. Nah, energi itu kan daya dikali waktu kan gitu kan. Nah, daya dikali waktu. Itu kemudian di paralel juga sama. Intinya apa? Intinya tetap untuk menentukan disipasi daya di sini berarti harus tahu arus yang lewat sini.
Di sini berarti arus lewat sini, arus yang lewat sini. Nanti I kuadrat dikali R masing-masing itu. Oke ya, sama. Atau pakai V kuadrat dibagi R juga sama. Kan gitu ya. Bisa juga pakai ini, V kuadrat dibagi R. Nah, ini itu adalah pilihan-pilihannya, alternatifnya, mana yang lebih mudah ya itu yang kita pakai gitu aja. Nah, itu daya ya. Kemudian kita ke voltage divider atau rangkaian pembagi tegangan, voltage divider circuit. Nah, di sini pembagi tegangan berarti kan gini. Prinsipnya pembagi tegangan itu sebenarnya kan ada V total. V total ini mau kita pecah-pecah. Kita bagi misalkan ini ada V1, ada V2, ada V3. Nah, rangkaian yang memungkinkan untuk melakukan pembagian tegangan itu adalah rangkaian apa? Seri. Rangkaian seri. Kemarin kan belajar rangkaian seri. Kalau kita ada V, ada total begini. Ya, toh begini. Nah, kan begini ya. Ini ada V total, ada V total. Kemudian di sini ada R1, ada R2, ada R3. Maka masing-masing ini bisa terbagi jadi V1, V2 dan ini V3. Nah, kalau kita lihat, nah ini contohnya kan gitu. Seri kan ini berarti ini seri set ini tuh arusnya satu jalan kan. Maka di masing-masing ujung ini ada V sendiri, ada V sendiri, ada V sendiri. Berarti dari 9 volt ini dibagi menjadi 3, 3, 3 kan gitu. Nah, bisa juga nanti ada yang namanya komponen apa namanya? Potensio. Potensiometer. Potensiometer itu dalamnya gini. Jadi ada rangkaian ada R besar, ada satu R gini kan, terus ada jarum penunjuknya di sini. Di tengah itu bisa diputar, digeser, bisa naik ke atas, bisa geser ke sini. Maka ketika geser ke atas berarti kan jadi gini ya, ini ada potensiometer begini prinsipnya. Ini ada penunjukan. Ini kalau ini bergeser semakin ke atas berarti kan ini R1, di sini ada R2. Kalau ini semakin ke atas berarti yang R1 lebih lebar atau lebih besar. Ini lebih kecil. Kalau ini digeser ke bawah set, berarti ini lebih kecil, ini lebih besar. Nanti ada muter-muternya gini. Itu namanya potensiometer. Itu bisa pembagian tegangan dilakukan lewat itu. Sebenarnya prinsipnya potensio adalah pakai rangkaian apa? Seri. Rangkaian seri dari dua resistor itu tadi. Oke ya ini. Nah ini kalau dipraktekkan seperti itu. Ada voltage divider design, ada mendesain rangkaian itu. Sekarang coba saja kita sedikit simulasikan biar nanti anu ya, kita lihat. Kita coba simulasikan lewat apa? Proteus bagaimana rangkaian bagi tegangan itu. Oke, kita coba simulasi. Nanti juga kita akan berbasis project ini, maka nanti saya cari juga bagaimana sampean menggunakan Proteus ini untuk melakukan simulasi dalam simulasi sebuah rangkaian ya nanti gitu ya. Kita ambil dulu komponen resistor, potensio ada ya, potensio resistor, potensio aktif simulasi ini ya, kita ambil satu. Oke, terus kemudian ada apalagi, sudah ya ini dulu sementara, kita simulasi ini dulu saja. Kemudian ada sumber tegangan, ini saya ambil dulu DC voltmeter. Nah, ini ada voltmeter, ada ampere meter untuk mengukur arusnya ya ta. Kemudian kita ambil sumber tegangan itu power, dari sini aja, dari komponen aja, baterai ya, baterai aktif ini DC. Oke, ini ambil baterai. Oke, nah kita rangkai dulu potensionya kan begini. Nah ini potensio, nanti ini kita sambung ke sini set. Misalkan kita mau ngitung apa gitu, kurang besar ya, saya besarkan set. Ini saya besarkan set. Sini kurang sini ya. Oke, aduh, saya geser dulu lah nih sini biar dekat. Oke, bisa kita simulasikan. Nah ini ada volt, ada, oh ini AC volt ya, coba keliru tadi.
volt. Nah, ini tadi kita ampere meter deh, ampere meter DC, ampere meter ini. Oke, nah kalau kita mau ngitung arus, berarti kan ampere itu harus dirangkai apa? Dirangkai seri dengan dalam rangkaian ya, dalam rangkaian itu. Maka yang kutub positifnya apa namanya? Ampere meter itu harus nyambung dengan kutub positifnya sumber tegangan atau sejalur dengan kutub positifnya sumber tegangan. Nah, kalau nanti terbalik hasilnya akan negatif kalau pakai ampere meter yang analog. Yang digital. Tapi kalau pakai ampere meter yang analog itu nanti akan dimungkinkan ampere meter rusak karena pakai jarum lah. Terbalik kan jadi jarumnya nunjuknya ke sini. Nah, gitu. Kalau benar kan ke sini. Nah, ini kalau ampere meternya digital kita terbalik nggak masalah sebenarnya, nanti kalau terbalik hasilnya negatif, tapi lebih baik kita arahkan yang kutub positif dari ampere meter ini menuju ke sini. Nah, ini nyambung ke potensio ya toh. Terus ini kalau voltmeter kita kan mau paralel nyambungnya ya, kita belakang. Kita mau ngitung tegangan di sini. Ini dibagikan, ini tadi ada hambatan ya toh, ini ada hambatan. Saya besarkan lagi ya, coba. Nah, ini ada hambatan. Ini hambatan, set. Kemudian ini bisa digeser ke atas, bisa digeser ke bawah. Nah, kita lihat ya di sini ada, kalau jalankan di sini, set. Ini 12 volt ya toh, potensialnya ampere meternya. Ini RV1-nya coba kita lihat nilainya berapa ini. Ini resistannya 1 kilo, 1 kilo ohm ya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini kan ketika nilai resi tetap dia pas di tengah-tengah, ini ada 50% ini ya. 50%, maka dia nanti akan membaca 6 volt karena dibagi sama sebelah sini berapa? 12 dibagi 2 berarti 6, sini 6. Berarti yang diukur di sini adalah yang sebelah sini, R sebelah sini 6. Kalau ini saya geser ke atas 51, maka dia akan semakin membesar. Yang bagian sini semakin membesar karena perbandingan V-nya lebih besar yang di sebelah sini ya toh. Semakin besar apa R-nya, maka V-nya semakin besar kan, V sama dengan I dikali R. Nah, ini 9. Kalau ini tak geser ke bawah, set, maka dia nanti akan mengecil angkanya itu. Coba dilihat. Nah, ini kan mengecil. Ampere meternya bacanya tetap 0,01 ampere. Kenapa? Karena ya ini arus totalnya lewat sini kan sama. Nanti ini juga bisa disimulasikan ketika kita melihat rangkaian apa? Pakai prinsipnya membuktikan hukum Kirchhoff atau rangkaian-rangkaian elektronika yang lain, itu bisa kita simulasikan sehingga kita tahu arus yang mengalir nanti berapa sehingga kita menentukan komponen seperti tadi. Tidak salah. Ternyata yang mau dipasang komponennya cuma tahan sampai berapa tadi? 40 mA atau 0,04 ampere, kita lewati arus 1 ampere ya terbakar. Maka kalau arusnya lewat 1 ampere, ya komponennya harus yang pakai watt lebih tinggi sehingga nanti didapatkan arus maksimum yang bisa lewat memenuhi arus yang lewat rangkaian itu, jadi tidak terbakar gitu ya. Itu rangkaian apa namanya, power steering power divider, power divider apa, voltage divider. Ini ya, saya stop. Oke, kita kembali lagi di sini ya. Ini voltage divider tadi sama. Oke ya, prinsipnya itu. Nah, ini negatif dari voltage, jadi nanti bisa kita ambil sisi negatif dan positifnya. Oke, ini sekarang mencoba nanti ini tugasnya ini ya, tugasnya voltage divider. Refer 338 and calculate the value of R1, R2, R3 needed to form the voltage divider circuit. Nah, kita diminta untuk membuat rangkaian voltage divider ketika di sini nanti ada arus 15 ampere yang lewat sini, totalnya set, dan nanti di sini dibagi menjadi berapa? 5 volt. Ini menjadi 18 volt dan yang sebelah sini jadi 25 volt. Nah, berarti berapa ini R-nya yang sesuai? Caranya seperti mana? Seperti ini kita mendesain tadi. Nah, di sini mendesain voltage divider. Nah, di desain mana desain? Nah, ini voltage divider design. Oke ya. Prosedur ini berarti kalau di sini punya V-nya pengen 12 volt. Oh, ini 12 volt ya, benar ya? Oh, 2 volt ini, 2 plus 2 volt, 12 plus 2 volt ini ya. Berarti di sini V-nya V1 dibagi I1 yang lewat sini berapa? Ini 10 ampere. 10 mA ini. Jadi dia butuh 200 ohm di sini.
Kan gitu. Ketika sampean pengen menginginkan itu, maka di sini harus mendesain bagaimana R1, R2, R3-nya agar ini terpenuhi, agar ini terpenuhi, agar ini terpenuhi. Oke ya, berarti kalau ini segini 5 volt, berarti kan segini 5 volt, berarti hambatan totalnya ini kan harus 150 volt. Nah, atau yang di sebelah sini, kalau di sini tadi 2 volt, di sini 5 volt, di sini 5 volt, di sini 2 volt, berarti di sini berapa? 3 volt. Berarti nanti 3 volt dibagi arus yang lewat sini berapa pengennya? Nah, lewat sini berapa? Ini kan pengennya jadi 20 mili ampere ya toh? Karena di sini 30, di sini dibagi berapa ini? Ini tadi 10 ya toh? Ini tadi 10, di sini pengennya lewat 30 mili ampere, maka yang di sini saja lewatnya pasti 20 mili ampere. Saya kasih clue ya, itu berarti gini. Tuh, saya kasih clue biar nanti bisa ngitung. Itu ada. Berarti kalau di sini lewat 15 ampere, 15 mili ampere, di sini lewat 10 mili ampere ya toh. Oke. Berarti nanti ketika di sini lewatnya mau 30 mili ampere, di sini lewatnya berapa? Sudah lewat sini 10. Berarti lewat sini berapa? Seperti tadi loh ini. Nah, ini tadi ya, coba. Ini tadi ya, kita lihat. Nah, ini 10. 10. Berarti di sini 20 kan gitu. Nah, di sini lihat. Berapa ini coba? Di sini dia pengennya lewat 30 mili ampere. Di sini ada 10, di sini berarti 2. Ini 15 ditambah ini 10 jadi 25 ya dah. 25 nanti tambah 30 di sini jadi berapa? 55. Oke, 55 tambah ini berarti yang lewat sini berapa? 115 mili ampere. Oke, berarti masing-masing ini tentukan R-nya. Ini ya PR-nya, yang ini tugas. Oke. Sip. Sementara ini dulu, nanti kita lanjutkan di video berikutnya yang berkaitan, kita langsung masuk ke ini ada, sebentar. Ini ada maksimum power transfer yang saya sampaikan tadi. Ya, ini tadi ya. Maksimum power transfer berarti ada important consideration, perhatian yang perlu kita ketahui ketika mendesain electronic circuit is maximum power transfer tadi yang saya sampaikan tadi. Ini from voltage source, load, resistance ini. Nah, tadi berkaitan sama bebannya atau resistansinya. Nah, ketika ini ada 100 volt, kemudian ini ada RS-nya 5. Ada rangkaian apanya ya, serinya atau rangkaian ekuivalen, nanti kita belajar rangkaian ekuivalen. Loadnya ini V out-nya berapa kan gitu. Nanti arus yang lewat berapa. Nah, itu ada maksimum power transfernya. Biasanya nanti di datasheet akan problem that show maximum power transfer ini. Ketika power outputnya ini watts, ada R ohm-nya. Ketika R ohm-nya meningkat, set ini maksimum power transfernya akan membentuk seperti ini. Graph showing maximum power transfer. Figure 342 show the example of maximum power transfer. The source is a 100 volt baterai, sumbernya 100 volt baterai with an internal resistance. Okay. Internal resistance-nya, the value of EL, V out and power output are calculated follow. Ini I load-nya berarti kan V. Totalnya dibagi RS dibagi RL, ya dah. Nah, berarti V out-nya adalah nanti dihitung dari I load dikali RL. V out-nya ini. The graph-nya, aduh, sebentar ini. Nah, graph-nya show that power is transfer from the source to the load. Nah, ini. Tuh, berarti ada efek pembebanan, nanti juga kita belajar ketika di rangkaian ekuivalen ya. Ini sementara sudah dulu tentang daya dan tadi voltage divider. Kemudian nanti kita lanjutkan tentang rangkaian ekuivalen, ada kita belajar perlu sumber arus, sumber tegangan, dan ada lagi rangkaian ekuivalen Thevenin sama Norton. Oke, sementara itu saya akhiri untuk video ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.